Pemirsa Timnas Indonesia bersiap menghadapi Bahrain pada laga lanjutan Grup C kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Selasa 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Saat ini skuad Timnas bermaterikan 28 pemain setelah Miss Hilgers dikirim pulang ke Belanda karena cedera. Nantinya Patrick Kluivert akan memastikan 23 pemain melawan Timnas Bahrain. Siapa pemain yang akan dipasang dan dicoret oleh Patrick Kluivert? Kita akan membahasnya bersama manajer Timnas Indonesia Sumarji. Selamat malam Pak Sumarji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa juga Pak Sumarji. Ya, terima kasih, baru selesai. Iya, baru selesai. Terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pertanyaan pertama kami saat ini, Pak Sumarji, bagaimana dengan kondisi para pemain yang kemarin sempat cedera? Ya, jadi secara keseluruhan 28 pemain yang tadinya 29, Miss Hilgers balik pulang ke klubnya. Jadi dari 28 pemain semuanya kondisinya sangat bagus, tidak ada yang cedera. Dan kemarin Sandy Walsh agak sedikit terasa sakit di bahunya. Dari semalam kondisinya sudah sangat baik dan sudah bisa ikut berlatih. Sehingga dari semua pemain 28 itu semua benar-benar sudah siap untuk menghadapi pertandingan besok antara Indonesia dan Bahrain. Dan juga perlu saya sampaikan untuk pertandingan besok adalah pertandingan yang sangat penting dikarenakan kan mau tidak mau kita harus bisa menundukkan lawan kita dengan skor yang bisa dimenangkan oleh timnas kita dengan perolehan 3 poin, sehingga kita tentu dengan situasi ini harus betul-betul mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Oke, Sandy Walsh itu kemarin sempat tertimpa pemain Australia, kemudian mengalami sulit bernafas ya Pak Sumarji. Saat ini tidak ada keluhan sulit bernafas lagi kah? Sudah aman, terkendali, dan tidak sesuai hasil medis tidak ada hal-hal yang mengkhawatirkan. Dan sudah diobservasi waktu itu langsung malam, dan ketika di Jakarta juga langsung, ketika di hotel langsung diobservasi sama tim dokter detail, sehingga kondisinya sangat baik dan bisa pulih dari cederanya dan langsung bisa bergabung dengan teman-teman untuk berlatih. Oke, kondisi fisik dipastikan baik. Bagaimana dengan kondisi mental? Karena ada gelombang kekecewaan yang sangat besar di publik Indonesia, termasuk para pecinta timnas yang kemudian memang mewarnai sosial media. Adakah instruksi khusus bagi para pemain untuk lebih tidak terpengaruh dengan opini publik, Pak Sumarji? Ya, itu bagian terpenting dari kami di tim untuk membangkitkan semangat para pemain, terutama berkaitan dengan adanya bagaimana media sosial memuat dan memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan timnas. Tentu itu tentu dengan adanya itu kami memberikan support kepada para pemain, dan secara person to person juga langsung kami sentuh hatinya, dan demikian pula juga para pemain duduk bersama, berbicara dari hati ke hati dengan adanya situasi ini, dan mereka ya alhamdulillah sudah tidak terpengaruh. Silahkan masyarakat ataupun mungkin di media sosial mau mengatakan apapun, kami tidak akan terpengaruh, dan kami fokus tetap mempersiapkan tim ini untuk menghadapi pertandingan besok, karena memang jujur kami sudah sepakat dan kami sudah bertekad bulat bahwa besok adalah pertandingan hidup mati. Sehingga kami betul-betul siap untuk menghadapi besok dengan all out dengan maksimal. Oke, kalau bocoran sedikit Pak Sumarji dari pembicaraan di locker room, kira-kira apa pembelajaran dari kekalahan melawan Australia kemarin? Ya, kalau kita lihat memang kan ini boleh dikatakan perlu adanya adaptasi. Kenapa? Karena kan pelatih baru dan para pemain boleh dikatakan hanya ketemu berkumpul selama 2 hari. Bagaimana waktu yang super singkat, sangat singkat, terus kita dihadapkan kepada pertandingan yang krusial. Lawan yang kita hadapi itu Australia dan kita away, mereka home. Tentu itu kan membawa dampak yang sangat luar biasa kepada para pemain untuk bisa
membangun chemistry dengan sangat cepat itu ya paling tidak memang butuh adaptasi. Walaupun kita tahu dari 29 pemain boleh dikatakan kan yang pemain baru hanya beberapa orang, hanya 3 orang, satu orang dari kita dari Indonesia, Bagaskara. Yang lain semuanya boleh dikatakan pemain lama. Hanya cuman kan bagaimana menyikapi adanya pelatih baru, tentu kan ini juga butuh adaptasi. Dan itu sudah berjalan dan kita evaluasi itu. Maka begitu kita kembali ke Jakarta, kita langsung melakukan upaya-upaya yang lebih dekat lagi, lebih akrab lagi, berbicara dari hati ke hati, agar supaya game besok itu adalah sudah menyatu antara hati pemain dan hati para pelatih dan juga hati tim ini secara keseluruhan. Kalau catatannya adalah kurang chemistry, kurang sering main bareng lah mungkin kalau bisa dibahasakan secara awam ya Pak Soemarji. Bisakah kemudian kita berharap dalam waktu jeda 5 hari dari Kamis kemarin ke besok Selasa akan ada perubahan yang cukup signifikan Pak Soemarji? Oh, tidak usah kemarin, tidak usah nanti. Dari kemarin datang ke Jakarta, siang, malam kita bicara dari hati ke hati dan kita betul-betul satukan tekad itu. Memang kan kita semakin sering ketemu, sering berbicara dan sering menyelami masing-masing hati, itu tentu membantu percepatan adanya chemistry. Dan itu sudah dijalankan dan ini tadi juga kita berbicara ya, para pemain berbicara dari hati ke hati, kita tunggui mereka dari luar. Mereka saling berbicara, ya saya kok yakin ya, ini tim makin hari makin berkembang dengan baik. Baik. Saya kira itu. Baik, Pak Soemarji, bocoran line up Orat Mangun dan Hapner kira-kira akan dimainkan atau tidak? Wah, sementara kalau itu saya tidak pernah berbicara ya. Besok lah itu. Besok akan ketahuan lah. Oke. Kalau porsi latihan, benarkah kemudian kemarin itu sempat diambil alih oleh Alex Pastur? Begini, jadi memang kan kita harus tahu bahwa Coach Patrick ini kan boleh dikatakan sebagai leader daripada tim kepelatihan, sehingga memang dibagi tugasnya. Pembagiannya seperti apa Pak Soemarji? Ya, masing-masing dibagi. Asisten pelatih fisik itu bekerja, terus asisten teknik taktik bekerja, terus asisten pertahanan bekerja, masing-masing bekerja sesuai dengan porsi masing-masing. Kalau kita bicara soal taktik dan teknik itu kan memang Alex Pastur kan memang kita boleh dikatakan itu memang andalannya ya. Memang betul-betul saya juga bisa merasakan bagaimana kelebihan Coach Alex. Sehingga kalau Coach Patrick membagi tugas itu sudah sangat tepat gitu. Sehingga masing-masing peran itu dijalankan dan mereka juga bekerja sesuai dengan porsi masing-masing dan mereka bekerja dengan profesional. Saya kira tidak perlu lagi harus kita bahas berkaitan dengan soal pembagian tugas ini. Sudah jelas pembagian tugas ini. Baik, Anda tadi mengatakan di awal Pak Soemarji ini adalah laga yang cukup penting. Anda juga sempat mengatakan di sejumlah media bahwa wajib menang. Nah, kira-kira seberapa besar tekanan yang dirasakan oleh pemain dengan kewajiban harus menang di laga besok, Pak Soemarji? Ya, ya mau tidak mau kan memang harus diakui. Kalau kita mau lolos ke Piala Dunia, tentu laga besok harus 3 poin. Nah, kalau berkaitan dengan itu semua saya kira tekanan itu justru kita balik untuk jadi motivasi buat para pemain. Sekali lagi, tekanan ini kita balik untuk jadi motivasi tersendiri buat para pemain. Dan itu terbukti para pemain semuanya termotivasi. Tidak ada yang merasa tekanan ini dijadikan beban. Tidak ada. Ini perlu saya sampaikan. Sehingga ya semua harus optimis. Harus optimis. Kalau saya kok optimis. Target realistisnya Pak Soemarji besok skornya seperti apa? Harus 3 poin. Harus 3 poin. Harus 3 poin. Ya. Terakhir mungkin harapan untuk para supporter dan masyarakat Indonesia yang kemarin mungkin kecewa dengan kekalahan melawan Australia, Pak Soemarji. Ya, saya menyadari dengan sesadar-sadarnya saya juga tentu bisa merasakan bagaimana hati para pemain, bagaimana hati masyarakat Indonesia.
Saya yang berada di tim, yang berada di dalam, rasanya benar-benar sedih luar biasa dengan adanya kekalahan itu. Tetapi ingat bahwa sepak bola itu kan memang ada kalah ada menang. Nah sekarang ini kekalahan sudah kita lakoni, jalani dan rasakan, dan kekalahan itu itulah yang akan kita jadikan pil pahit untuk bisa berbenah dengan baik, mempersiapkan pertandingan besok dengan sebaik-baiknya. Untuk itu saya mohon kepada masyarakat, tolong berikan dukungan yang maksimal, tolong berada di timnas senior ini, dan tolong jangan terbelah. Jangan terbelah. Saya mohon dukungan dan doanya agar supaya timnas Indonesia besok melawan Bahrain bisa diberikan kemudahan, kelancaran, sehingga kita diberikan kemenangan. Baik, manajer Timnas Indonesia Sumarji. Pak Sumarji, terima kasih banyak untuk waktunya bersama NTV Prime. Dan pemirsa, sama-sama. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime karena usai jeda kami masih akan kembali bersama dengan Andre Rosiade, mertua dari Pratama Arhan. Sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kami masih membahas mengenai jelang laga Timnas Indonesia melawan Bahrain besok. Dan saat ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom langsung dari Mekah, Arab Saudi, Andre Rosiade, mertua dari Pratama Arhan. Selamat malam, Bang Andre. Selamat malam Tasya. Iya, Bang Andre, setelah kalah melawan Australia kemarin, sempat kontakkah dengan Pratama Arhan? Kira-kira mungkin bisa dibagi cerita apa dan bagaimana kondisi mental para pemain setelah melawan Australia? Kalau saya kontaknya langsung Pak Erick Thohir, Mbak Tasya. Iya. Saya menyampaikan beberapa masukan kepada Pak Erick dan alhamdulillah sudah direspon. Tadi Pak Marji kan sudah menyampaikan, sudah ada pertemuan, konsolidasi, segala hal. Karena saya banyak mendapat masukan-masukan dan tentu sebagai teman yang baik, saya harus menyampaikan langsung kepada Pak Erick sebagai Ketua Umum PSSI supaya bisa melakukan evaluasi yang terbaik sehingga hasil harapan kita besok Indonesia bisa meraih 3 poin. Karena kalau kita tidak meraih 3 poin, apalagi kita kalah, ya tentu kita ucapkan selamat tinggal Piala Dunia tahun 2026. Jadi sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai pendukung timnas, saya langsung bicara dengan Ketua Umum PSSI untuk menyampaikan masukan-masukan. Langsung bicara dengan Exco PSSI, Arya Sinulinga untuk menyampaikan masukan-masukan. Apa respon mereka, Bang Andre? Ya Pak Erick, Bang Arya, dan yang lain-lain sangat merespon dengan baik dan saya lihat sudah ada perbaikan-perbaikan ya saya sampaikan lah bagaimana misalnya contoh kenapa kita banyak hal lah yang nggak etis saya sampaikan secara di ruang publik ya. Oke. Ya tapi saya sudah sampaikan dan itu menjadi bahan evaluasi. Kalau saya sampaikan nanti viral lagi di TikTok nanti. Nggak baik sebelum pertandingan. Bang Andre, pertanyaan saya tadi apakah Bang Andre sempat kontak dengan Pratama Arhan? Oh iya, saya sempat kontak sebelum dan sesudah pertandingan. Saya sempat kontak. Saya sempat teleponan. Mungkin ada cerita dari Arhan tentang bagaimana kondisi mental para pemain, Bang Andre? Ya kalau kondisi ya semua ingin menang ya. Ya termasuk setelah kalah lawan Australia. Tentu pemain timnas seperti sampaikan Pak Marji tetap ingin punya semangat meraih kemenangan lawan Bahrain. Apalagi mereka berjuang sudah sejauh ini kan. Ya, apalagi Arhan dan teman-teman ya. Berjuang dari nol, dari bawah sehingga timnas Indonesia ini menarik ya. Punya potensi sehingga menarik bagi pemain-pemain diaspora untuk mau dinaturalisasi. Itu juga jangan dilupakan sejarah itu. Kalau tidak ada perjuangan Arhan, Asnawi, Witan, Rizky Ridho, dan lain-lain ya, Ricky Kabuaya, Egy Maulana Fikri,
timnas Indonesia ini tidak sejauh ini dan tidak semenarik ini, sehingga menyebabkan timnas ini punya daya tarik dan akhirnya banyak pemain diaspora yang ingin dinaturalisasi. Kadang supporter dan netizen Indonesia kadang suka lupa sama sejarah, itu saja sih. Bang Andre, Yang ini ingin saya artinya Anda sampaikan. cukup kecewa ya dengan komposisi pemain Patrick Kluivert? Enggak, saya tidak kecewa, itu hak pelatih. Yang saya kritik ya setelah pertandingan ya. Saya ini menonton pertandingan itu di jalan dari kota Madinah menuju kota Mekah. Saya tidak pernah mengkritik sebelum pertandingan karena menurut saya hak prerogatif pelatih lah untuk menunjuk pemain siapa diturunkan. Tapi setelah menonton, melakukan evaluasi ya tentu saya kritik. Misal contoh ya kita punya banyak squad di tim di lini tengah. Ada Ivar, ada Joy Palopesi. Kenapa Nathan harus dipaksakan main? Apalagi faktanya gol pertama dan gol ketiga Australia terhadap Indonesia itu pelanggaran Nathan, dan juga yang gol ketiga itu Nathan tidak cukup mengcover sehingga terjadi gol ketiga. Itu saya kritik. Iya. Jadi Yang kedua, Nathan harusnya tidak main bagaimana- ya kalau menurut Anda, Bang Andre? Saya tidak melarang Patrick, itu hak prerogatif pelatih ya. Saya kritik setelah pertandingan, setelah melihat ternyata performansnya nggak baik gitu loh. Menyebabkan gol pertama dan gol ketiga. Lalu saya mengkritik Mes. Ya kita tahu ya selama ini Indonesia tidak pernah bermain dengan pertahanan yang begitu tinggi gitu loh. Garis pertahanan yang begitu tinggi. Nah, Patrick Kluivert memainkan garis pertahanan begitu tinggi, di mana kita lihat sejarahnya Jay Idzes tidak pernah memainkan itu di Venesia. Lalu Mes tidak pernah bermain dengan 3 back di belakang di 20. Lalu Verdong juga selama ini di klubnya bermain sebagai fullback, nggak pernah bermain 3. Nah, Kluivert memainkan itu sehingga Mes ketinggalan. Dan 3 Mes dan Jay kan tidak punya kecepatan seperti Rizky Ridho. Akhirnya menyebabkan terjadi lagi gol demi gol. Itu yang saya kritik gitu loh. Jadi saya tidak pernah mengkritik susunan pemain sebelum diumumkan. Oke, kira-kira kritik dan masukan Anda kepada Ketua Umum PSSI, ke Bang Arya Sinulinga, itu kira-kira akan disampaikan dan didengar tidak ya Bang Andre oleh tim Saya pelatihan? rasa sudah dieksekusi oleh Pak Erik ya, masukan saya, dan eksekusi itu saat ini kan sudah dijabarkan oleh Pak Marji sebelumnya. Sudah ada pertemuan, sudah ada konsolidasi. Kan kalau Mbak Tasya dengar, Pak Marji kan berulang-ulang kali, kita sudah solid, kita sudah ini gitu loh. Dengar nggak tadi kan? Nah itu bagian dari masukan saya yang lalu PSSI melakukan pertemuan-pertemuan itu. Kan saya banyak mendengarkan cerita di dalam yang menurut saya tidak etis saya ungkap. Kecuali nanti pelatihnya sudah ganti, nanti saya baru ungkap gitu loh. Karena pelatih sekarang masih Patrick ya, tentu saya tidak ingin menimbulkan kekisruhan ya. Kita harus mendukung pilihan PSSI, ini perjuangan bangsa Indonesia, ini perjuangan rakyat Indonesia ingin mimpinya lolos timnas. Kita boleh beda pendapat, tapi siapapun juga yang cinta timnas Indonesia, yang cinta merah putih harus memberikan dukungan penuh kepada timnas. Nah, kalau hasilnya nanti lain, tentu harus dilakukan evaluasi, gitu loh. Karena kita sekali lagi, saya satu hal saja, pilihan pergantian STY kepada Kluivert itu ada pilihan yang penuh risiko. Dan pilihan ini tidak membutuhkan proses, tapi membutuhkan hasil. Itu yang diingat ya oleh rakyat Indonesia. Karena proses itu kalau kita masih uji coba. Dan Pak Erik mengganti Patrick Kluivert itu ada waktu 3 bulan untuk Patrick menyiapkan tim. Ya, beliau bisa menonton video-video pertandingan Indonesia supaya tahu, lalu beliau bisa menyaksikan langsung pemain-pemain kita, ya, sehingga beliau bisa mempersiapkan. Punya waktu yang luas 3 bulan. Ya kalau soal pertemuan 2 hari 3 hari, memang seluruh pelatih timnas memang begitu. Sedunia juga mengalami kesulitan seperti itu. Jadi harapannya memang itu tidak ada alasan. Baik, Bang Andre, jadi Anda berharapnya besok ketika melawan Bahrain ada perubahan yang cukup signifikan dong ya, setelah menerima kritik dan masukan termasuk dari publik dan masyarakat juga tentang bagaimana performa timnas. Ya harusnya Patrick Kluivert
setelah menerima kritik yang begitu deras ya dari penonton Indonesia yang sangat-sangat kecewa ya terhadap hasil 5-1 itu ya harusnya melakukan pembenahan besar-besaran, dan saya dengar dari internal PSSI pembenahan itu sudah dilakukan. Oke. Ya, mudah-mudahan hasilnya maksimal ya, kita bisa raih 3 poin, kita bisa menjaga asa ke Piala Dunia. Oke. Tapi kalau gagal ya tentu PSSI harus melakukan evaluasi. Tidak ada salahnya melakukan evaluasi kan. Apalagi kan pelatih kita yang bayar, gitu loh. Iya, Bang Andre, terakhir sebagai orang tua, apa harapan Anda untuk timnas, termasuk juga untuk pesan para supporter yang kemarin kecewa dengan kekalahan melawan Australia? Ya, apapun hasil timnas, menang atau kalah, kita sebagai pecinta timnas, sebagai warga negara Indonesia, kita harus tetap mendukung dan memberikan kepercayaan kepada timnas kita. Jadi kalau kita kalah, ya kita tetap harus dukung. Kalah menang itu dalam pertandingan itu hal yang biasa. Kita boleh kecewa, kita boleh sedih, tapi supporter Indonesia tetap harus mencintai timnas Indonesia. Jadi apapun hasilnya besok, ya kita tetap harus mendukung timnas Garuda kita. Tapi kalau memang hasilnya jelek, tentu harus ada evaluasi. Oke, baik. Itu loh Mbak. Baik. Tapi sekali lagi timnas kita harus kita tetap dukung, ya. Pelatih boleh berganti, tapi timnas Indonesia tetap harus di hati. Itu yang paling penting. Baik, terima kasih. Dan satu hal lagi yang paling penting, ya, mengkritik boleh, ya, tapi mari kita secara rasional. Kadang di Indonesia ini kalau mengkritik itu bukan dikritik ya, tapi dibully, dicaci, kalau bisa 7 hari 7 malam, gitu loh. Saya masih ingat bagaimana Hernando melakukan kesalahan di timnas waktu lawan apa ya? Waktu itu Hernando lawan Irak atau lawan apa? Itu Hernando itu dibully habis-habisan. Padahal Hernando itu pahlawan kita, ya, punya pengalaman menahan penalti berkali-kali, punya sejarah dan kontribusi menyelamatkan timnas Indonesia berkali-kali. Salah sekali langsung dibully berkali-kali. Baik. Itulah kadang resiko pemain timnas kalau dari lokal. Iya. Gitu loh. Oke. Tapi kalau timnas naturalisasi kadang salah masih aman. Itulah penyakit netizen kita. Kadang saya ingin mengkritik, kita harus rasional juga. Iya. Gitu loh. Tanpa Hernando tim ini tidak sampai sekarang ke posisi sekarang. Karena Hernando lah Martin Pas dan Emil tertarik bergabung di timnas kita. Jangan lupakan sejarah. Gitu Oke, baik. Itu Bang saja Andre, yang saya ingin sampaikan. Kritik membangun untuk kita semua. Iya, baik. Mungkin titip doa dari Mekah supaya timnas besok menang melawan Bahrain, Bang Andre. Seluruh rakyat Indonesia yang sekarang ada itikaf di Masjidil Haram pasti mendoakan timnas kita untuk menang 3 poin dan lolos Piala Dunia. Amin. Karena ini mimpi kita bersama. Iya, baik. Terima kasih Bang Andre Rosiade untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Ya, terima kasih. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda kami masih akan kembali dengan perbincangan masih membahas tentang laga timnas Indonesia melawan Bahrain besok bersama dengan jurnalis Kompas Firzi Idris. Sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Saat ini saya sudah bersama dengan Firzi Idris, jurnalis Kompas, untuk membahas bagaimana persiapan jelang laga timnas Indonesia melawan Bahrain. Saya sapa dulu. Selamat malam Bang Firzi. Terima kasih. Baik ya. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Kita kemarin kalah 5-1. Apa catatan Anda dari kekalahan ini? Apakah sekedar hanya salah menempatkan orang atau masalah kurang sering main bareng?
Iya, so kalau masalah kurang main bareng kayaknya nggak juga ya, karena Nggak mereka juga kan ya? pemain-pemainnya udah bersatu nih, at least sejak dari Piala Asia 2023 kemarin ya kita udah berkumpul, udah bersatu. Tapi ya kita lihat kemarin memang pilihan Coach Patrick memang untuk mencoba menekan sejak awal. Sebenarnya bukan hal yang asing juga karena kalau kita tahu di bawah pelatih sebelumnya juga Coach Shin suka menginstruksikan para pemain untuk menekan awal sekitar 10-15 menit awal. Dan ini juga yang terjadi kemarin. Dan kita bahkan dapat 2 kesempatan emas ya. Kita di dalam periode itu kita bisa melihat idea apa sih yang ingin dibawa oleh Coach Patrick. Apa yang ingin dia lakukan bersama timnas. 5-10 menit pertama sangat 5-10 meyakinkan menit ya? pertama sangat meyakinkan. Kita dapat 2 chance, kita dapat penalti. Tapi tentu saja seperti yang udah dibahas banyak orang juga ya, dan juga oleh Coach Patrick sendiri, penalti tidak masuk. Dan itu kalau kata dia di konferensi pers seusai laga tuh kayak ada sesuatu yang berubah di kepala para pemain. Dan yang krusial memang mungkin adalah ketika kita kebobolan penalti pertama, terus penalti kedua dari Velu Pelai tadi datang begitu cepat ya, hanya selang 2 menit. 2 gol cepat itu ditambah dengan kegagalan penalti dan kegagalan peluang itu pasti bermain di kepala para pemain. Tapi ya at least kita melihat ada sedikit idea apa yang ingin dibawa Coach Patrick. Dan ya ini adalah apakah dia ingin melakukan hal sama juga di pertandingan berikutnya di Jakarta. Ini kemarin juga saya tanya ke dia, apakah Anda ingin bermain front foot lagi, bermain menyerang, mengambil inisiatif. Dan dia bilang result adalah yang utama, hasil adalah yang utama. Tapi di akhir kalimat itu dia juga bilang ya hasil adalah yang utama, kita berusaha sebaiknya. Tapi kalau hal itu berarti adalah kita bermain front foot ya, di dalam artian mengambil inisiatif, ya kita akan lakukan itu. Jadi menurut saya sih karena dia ada seorang pelatih menyerang ya, kita appoint pelatih yang punya tendensi untuk menyerang, punya filosofi menyerang. Jadi mungkin kalau dia ingin mempertahankan apa yang telah menjadi identitas dia, ya mungkin dia akan melakukan hal sama. Kecuali Coach Alex Pastur yang tadi udah dikatakan Pak Marji, pelatih teknis, pelatih taktik kita punya analisis lain berdasarkan penampilan Bahrain melawan Jepang gitu yang luar biasa juga sebenarnya. Bahrain menahan 2-0 dan Jepang perlu semua kecerdikan, kehebatan, technical prowess mereka untuk bisa mengunlock pertahanan Bahrain yang bermain sangat solid kemarin di Saitama. Jadi ini yang harus kita waspadai. Bung Firzi, kalau menurut analisa Anda dengan cara bermain yang sama melawan Australia, kalau kemudian tidak ada perubahan besok, akan seperti apa hasilnya? Iya, susahnya di situ ya. Kita kan harus melihat juga kalau misalnya plan A doesn't work, Patrick atau Alex punya plan B, plan C, mungkin plan D seperti apa gitu ya. Mitigation taktiknya seperti apa kalau misalnya kita berusaha main menyerang, ternyata kok kita malah kebobolan duluan. Nah, yang saya khawatirkan memang kalau kita kebobolan duluan karena mood di stadion itu pasti akan sangat berpengaruh. Kalau kita harus menerima kenyataan kita kalah 1-5 di Sydney, terus kemudian Garuda kebobolan duluan lawan Bahrain di GBK, saya takut mood para penonton juga akan terbawa, jadinya itu pasti akan berefek kepada pemain. Nah, saya harap para penonton yang ada nanti di stadion juga akan tetap mendukung Garuda apapun skor laganya pada awal laga terutama ya, di saat para pemain benar-benar membutuhkan dukungan dari para supporter. Dan Patrick juga harus memastikan bahwa ketika situation laga berubah, cepat-cepat dibenahi. Nah, kalau mengambil soal itu ya, bagaimana kemudian dia beradaptasi terhadap lawan, mengamati bagaimana pola permainan lawan. Menurut Anda ada tidak pola adaptasi itu terjadi ketika melawan Australia? Selama 90 menit tidak adakah perubahan strategi? Iya, kayaknya Patrick berusaha melakukan beberapa adjustment ya, tapi ternyata mungkin tidak terlalu maksimal. Karena kalau kita lihat space di antara pemain terlalu renggang, pressing trigger antara pemain yang lagi melakukan pressing tapi 2-3 lainnya misalnya tidak melakukan hal sama, atau malah kebalikannya, ketika satu bola hilang dari pemain Australia tiba-tiba ada 4 orang pemain langsung ngepres sekaligus, jadi meninggalkan ruang-ruang kosong inilah. Dan juga di sisi kanan kalau kita lihat Kevin Dix seringkali berhadapan 1 lawan 1 dengan penyerang sayap kiri lawan. Ini yang harus dibenahi juga karena nanti penyerang sayap kiri mereka itu adalah penyerang andalan mereka ya. Penyerang yang kemarin mencetak 2 gol ke gawang kita,
Muhammad Marhun. Ini yang berbahaya juga, nanti kita harus mewaspadai juga sisi flank kiri kita. Kevin nggak bisa hanya bertahan sendiri seperti yang dilakukan di Australia. Dan kerjasama koordinasi antar lini ini sih yang menurut saya juga dalam waktu singkat ini Coach Alex, Coach Patrick, dan Coach Dani harus bisa membenahinya sebaik mungkin dalam waktu singkat. Apa? Jadi kalau menurut Anda masukannya Ya. memang harus memperkuat pertahanan? Iya, kalau kita lihat sih kemarin pasti ya, itu salah satunya, itu pasti jadi salah satu hal yang jadi perhatian. Iya. Tapi mental para pemain juga harus dilihat, karena kebobolan 2 gol cepat kemarin, permainan tim langsung rontok. Iya. Di 3-0 di halftime, itu it's just too much Iya. untuk para pemain kita untuk mencoba ya. nyari gol. Kemarin juga salah kontributor kami bertemu Jai Jes juga di mix zone setelah pertandingan. Jai itu mengatakan kalau ketika skor 3-0 dan kita dapat 1 gol balik, maybe there's a chance kita memangkas skor menjadi 3-2, who knows, ya siapa tahu bisa jadi 3-3. Tapi kalau dari 3-0 kemudian jadi 4-0 baru kita motong 1 jadi 4-1, itu udah terlalu berat bagi para pemain. Dan dari ekspresi Jai di video yang dikirim memang kelihatan itu burden dari tanggung jawab itu kelihatan sekali di pundak Bang Jai. Dan Kapten, ini ya. akan sebagai kapten juga. Nah, kita akan lihat Pak Marji juga udah bilang motivasi, kita mencoba memberikan motivasi kepada para pemain ketika kembali ke hotel, mencoba mengangkat mereka. Tapi it's never easy dalam suatu turnamen kayak gini. Para pemain baru ngumpul sebentar, terus ada hasil yang sangat menghentak, perlu kekuatan mental luar biasa Untuk bisa bagi bounce mereka back, untuk ya? bisa bounce back. Iya, Betul. oke. Kalau catatan Anda untuk penyerang, karena kemarin Ya. kan kita lihat Ole sebenarnya ya berusaha ya berkali-kali, Betul. tetapi tampaknya memang seperti bermain sendirian atau seperti Ya. apa, Bung? Kayaknya Fizi? memang strategi dari Patrick itu ya, karena dia mengatakan di konferensi pers usai laga bahwa mereka menyerang sisi kiri ya, sisi kanan pertahanan mereka, sisi kiri penyerangan kita, yaitu dengan mencari bola-bola direct, mencari bola-bola terobosan, run through, lari ke channel, karena itu yang membuat seorang Ole Romeni itu gamenya dia di sana, bahwa permainan dia itu bagus karena dia bisa mencari ruang, dia bisa menyerang ruang dengan sangat baik. Begitupun Rafa Struijk juga bisa menyerang ruang dengan sangat baik. Tapi disinilah kita lihat dalam upaya untuk menservis 2 pemain itu ya, Lino akhirnya perannya tidak terlalu terlihat karena Lino itu terbiasa dengan bola di kakinya, dia tidak terbiasa mengejar bola-bola terobosan yang seperti apa yang diinginkan Ole itu, sehingga kita sangat lihat peran dia mungkin lebih terbatas seperti ketimbang menghadapi Arab Saudi, terlepas dari perbedaan kualitas lawan juga ya. Karena kalau kita lihat memang Australia juga menurut saya walaupun banyak yang cedera, tapi ternyata penampilan mereka solid, taktik mereka solid, struktur tim mereka sangat bagus, tenang ya bermain, sangat tenang bermain, mereka nggak perlu banyak bicara, mereka sit back, defend, mereka kalah possession, kalah tembakan ya kalau nggak salah, terus kemudian sekali operan mereka bisa langsung menembus barisan pertahanan kita, dan ini yang harus dipelajari oleh Coach Patrick sih. Oke, dari 28 pemain minus Hilgers yang memang dipulangkan ke Belanda karena cedera, siapa 5 prediksi yang menurut Anda akan dicoret oleh Patrick Kluivert untuk Bahrain? Ya pasti salah satu kiper, terus kemudian kalau Jadi kita lihat. menurut Bung Firzi untuk pertandingan melawan Bahrain bukan Martin Paes kah? Nah ini sebenarnya yang sempat saya tanyakan juga ya ke legenda kiper timnas Hermansyah gitu. Saya sempat wawancara dia kemarin. Si Pak Martin ini kan selama ini di bawah Mister nggak ada saingan ya. Praktis dia jadi starter. Nah kalau misalnya sekarang ada kiper sekaliber Emil yang sudah malah melintang di kasta teratas Liga Italia, kenapa nggak dimainkan? Karena Martin juga pasti sangat terpukul dengan kebobolan 5 itu. Nah itu menurut pendapat Coach Hermansyah. Nah cuman kalau kita lihat memang di sesi latihan itu ketiga kiper tuh memang rotational, yang at least yang terbuka yang 15 menit pertama yang kita lihat latihannya. Jadi yang memang jarang latihan dengan bola memang Nadeo, karena Nadeo yang beberapa kali kemarin juga dia tidak dimasukkan ke skuad 23. Emil dan Martin menurut saya sama-sama tajam. Kemarin di 8 latihan saya juga datang lihat 2 latihan itu. Cuman ya kita tahu apakah Emil siap diterjunkan langsung ke dalam situation yang ini laga nggak bisa kita nggak bisa seri, bahkan kita nggak boleh seri. Iya, kita harus menang gitu.
Emil kiper bagus, tentu kita tahu dia kiper yang sangat solid, pernah masuk dalam conversation untuk menjadi ya mungkin salah satu kiper kedua atau ketiga di timnas Italia ya di bawah Donnarumma ketika dia awal-awal naik bersama Inter, Juventus. Tapi kita lihat pressure yang dihadirkan bisa sangat berubah di timnas Indonesia. Kayak Kevin Dix, dia sebelum ini bersama Copenhagen dan tim-tim lainnya sepanjang karir dia tuh hanya pernah gagal sekali penalti dari 13 usaha. Sekali-sekalinya dia ngambil penalti bersama timnas, secara nggak karakteristik tiba-tiba gagal. Nah ini pressure yang sangat berbeda ini, dan apakah Emil bisa menghadapi pressure itu? Nah kita akan lihat apa penilaian dari Coach Patrick, dan terutama karena dia punya pelatih-pelatih yang dikatakan developmental coaches ya, salah satunya Reggie Blinker itu ya. Apakah mereka melihat, oke, Emil menunjukkan mindset yang bagus, Emil menunjukkan totalitas dalam latihan, dan bahasa tubuhnya juga confident, oke, dia akan dipasang. Ataukah Martin, walaupun dia kebobolan 5, dia tetap menunjukkan ciri-ciri bahwa ini nggak akan mempengaruhi saya tetap nomor 1, saya akan tetap jadi kiper utama untuk di laga nanti. Kalau dari sisi usia, yang mana yang lebih matang? Ya kalau di sisi usia sih kayaknya mereka berdua berimbang. Tapi kayaknya Emil yang lebih tua ya. Kayaknya tapi tidak terlalu banyak. Tapi kalau kita berbicara level sepak bola, tentu level sepak bolanya Emil lebih tinggi. Walaupun memang dia sekarang lagi dipinjamin ke Palermo ya di Serie B ya. Tapi Serie A, Serie B kan pasti lebih tinggi daripada di Major League Soccer. Walaupun di Major League Soccer memang Paz adalah salah satu kiper terbaik di MLS. Jumlah save-nya musim lalu itu adalah yang terbanyak pertama apa terbanyak kedua dari kiper-kiper lain. Murni karena memang timnya bermain ultra ofensif juga sehingga dia banyak diuji. Nah, untuk kelima gol di Australia kemarin di Sydney memang ya beberapa tentu kita sesali ya dalam one-on-one marking terutama. Not necessarily salah siapa-siapa, tapi memang para pemain kita sebagai suatu kesolidan dalam bertahan tuh mungkin bisa lebih ditingkatkan. Nah itu dia. Nah sementara kalau nahan penalti kan ya 50-50. Kita tahu Martin menahan penalti Salem Al-Dasauri di Arab Saudi. Tapi kalau dalam penalti kan memang kiper nggak selamanya diunggulkan. Jadi ya itu sih sebenarnya. Kalau kita kemudian mencoba belajar dari laga terakhir kita bersama Bahrain. Meskipun kalah, tapi apa yang menurut Anda jadi komponen-komponen keunggulan timnas Indonesia saat itu yang mungkin bisa dipertahankan? Ya memang rada laga susah ya di Rifa Bahrain. Para pemain mereka tahu cara get into our player skin gitu, bagaimana cara membuat mereka kesal dengan tendangan-tendangan kecil, dengan guling-guling yang lama. Itu selalu kita akan ingat itu guling-guling. Kepemimpinan wasit juga kata paling sopan mungkin bukan mencurigakan sih, tapi kayak apa sih gitu loh, kenapa sih kayak gitu. Dan dengan terakhir dia memberikan waktu tambahan 90+6 sama dengan 99 itu kan juga jadi pertanyaan. Nah kalau di sini ya kita harap para pemain lebih tenang, lebih cool, punya composure. Cuman kalau mereka menampilkan mentalitas sama seperti di Australia, bisa jadi masuk jebakan Bahrain lagi. Dan ini yang saya takutkan, para pemain harus lebih tenang. Karena ketika kita kemarin tertinggal 0-1, terus kemudian dengan cepat jadi 0-2, para pemain kita terlihat mengejar bola 50-50 tanggung, yang kemudian mereka melakukan pelanggaran nggak perlu. Nah kalau Bahrain kita melakukan itu, pelanggaran nggak perlu, guling-guling itu udah pasti. Itu udah pasti mereka bakal mengulur waktu lah. Apalagi sekarang main di depan publik GBK yang pasti akan setiap ketika Bahrain memegang bola pasti akan ada sorakan dari para supporter Garuda. Nah ini yang para pemain kita harus lebih matang secara mental untuk menghadapi situation Bahrain. Jai sebagai kapten udah harus membicarakan hal ini kepada para pemainnya. Kemarin juga saya tembak ke Patrick, apakah kamu tahu signifikansi laga ini? Patrick, kamu udah ngomong belum ke ke anak buah kamu soal betapa menyakitkannya laga di Rifa gitu. Dan dia udah saya nanya, dia sempat senyum gitu, tapi dia mengatakan bahwa iya saya tahu pertandingan itu nggak berjalan dengan baik, skor laga mungkin tidak mencerminkan apa yang terjadi sepanjang pertandingan, dan
ini at least dia mengatakan bahwa dia sudah tahu bahwa laga lawan Bahrain itu punya arti lebih bagi kita setelah apa yang terjadi di Rifa pertandingan pertama. Kita nanti masih akan bahas mengenai apa catatan-catatan keunggulan dari Bahrain ketika berhasil menahan Jepang dengan begitu hebatnya sekian menit tapi hanya menghasilkan 2 gol. Itu kan yang cukup berprestasi. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Bung Firzi, Patrick Kluivert dalam beberapa kali pernyataan ke media kan mengatakan tidak khawatir ya timnya akan bermain buruk melawan Bahrain. Anda khawatir tidak dengan rasa percaya diri yang sangat tinggi ini? Enggak apa-apa sih, kalau rasa percaya diri itu wajar ya, dan itu pasti akan ditransmisikan juga kepada para pemainnya tentu. Tapi rasa percaya diri yang harus dibarengi dengan kita harus mengetahui persis kualitas lawan kita, karena ketika pada laga pertama lawan Australia kayaknya Coach Patrick dan tim kepelatihan nih kalau dari taktik yang ditampilkan dan lain-lain itu terlihat masuk sekali ke jebakannya si Australia. Nah ini yang kita ingin hindari. Bahrain ini adalah tim yang menurut saya berkembang dalam beberapa tahun terakhir karena mereka menjadi juara Piala Teluk juga yang bergulir pada akhir tahun lalu. Dalam perjalanannya mereka mengalahkan Arab Saudi 3-2 dan juga Irak 2-0 di fase grup. Kita menghadapi Arab Saudi, kita menghadapi Irak di kualifikasi Piala Dunia juga, dan mereka adalah tim yang sangat alot untuk dikalahkan ya, walaupun kita juga bisa menang 2-0 lawan Arab Saudi. Terus kemudian mereka mengalahkan Oman di partai pemuncak. Ini adalah tim yang sebenarnya lagi punya rasa percaya diri tinggi juga. Nah ini kita mungkin nggak bisa bedakan juga dari yang laga pertama ya. Laga pertama mungkin mereka juga dalam situation yang berbeda, tapi kemenangan di Piala Teluk ini yang kedua kalinya sepanjang sejarah mereka pasti juga akan membuat mereka jadi tampil percaya diri. Dan tadi kita bahas bagaimana mereka bisa menahan Jepang 2-0 loh di Saitama, itu sangat bagus sekali resultnya. Kalau menurut catatan Anda apa poin-poin keunggulan Bahrain ketika melawan Jepang? Ya mereka berani. Nggak pakai strategi guling-guling tapi kan? Enggak kayaknya ya, mereka sedikit bermain menyebalkan tapi tidak separah seperti yang menghadapi Indonesia. Nah, mereka punya formasi yang 4 back, tapi kemudian juga bisa melakukan pressing yang ketat ya, bisa 4 tapi kalau dalam bertahan karena Jepang mainnya menggunakan wing back juga seperti bermain di GBK, jadi mereka walaupun 4 back tapi satu winger mereka turun juga untuk membantu lini flank, dan ini yang harus kita waspadai juga karena nanti kemungkinan besar mereka akan melakukan hal yang sama karena kita juga akan bermain kemungkinan besar dalam 3-4-3 dan mereka akan melakukan pressing ya, ini yang harus kita waspadai ya, mereka akan melakukan pressing kepada ketiga center back kita seperti yang mereka lakukan lawan Jepang ya. Untuk mereka pressnya agresif terutama untuk pemain-pemain yang non lini belakang. Jadi pemain depan dan pemain tengah mereka itu trigger pressingnya jelas. Kalau tadi kita sempat bahas bagaimana timnas kayaknya trigger pressingnya itu sedikit bisa dikatakan kurang rapi ya. Kalau mereka trigger pressingnya jelas, kapan harus melakukan pertekanan kepada lawan atau kapan membiarkan lawan memainkan bola seperti terlebih dahulu. Dan ini merupakan suatu hal yang juga harus menjadi perhatian karena kadang kita juga bermain passing di belakang terutama lewat Kelvin di sisi kiri. Kalau tadi Anda mengatakan jangan sampai terjebak permainan, jangan sampai terjebak. Harusnya seperti apa supaya tidak terjebak dengan pola permainan Bahrain? Ini yang akan kita lihat ya, karena apa yang telah disiapkan oleh Coach Alex, apa yang telah diciptakan oleh Coach Patrick dan Denny. Karena kita tidak bisa terlalu naif juga dalam menyerang. Oke, kita mengharapkan permainan menyerang, ofensif dan lain-lain, tapi kita merasakan akhirnya kena gebuk di Sydney dan itu sangat menyakitkan sekali walaupun kita menciptakan chance-chance awal. Dalam transisi kita harus hati-hati. Coach Patrick bilang dia ingin mengutarakan possession dan di Sydney melawan Australia juga kita possessionnya lebih tinggi dari Australia, tapi hasil akhirnya berbicara sangat jauh sekali. Jadi meaningful possession itu harus menghindari press agresif mereka, itu juga penting. Dan para pemain jangan kehilangan bola dengan mudah ya, karena kalau kita lihat beberapa kali pemain
kita di lini depan beberapa kali kehilangan bola, menurut saya too easy, itu juga harus berbahaya. Apa kadang-kadang lari ke depan tapi tidak tahu bagaimana mengeksekusinya Iya ketika benar, di depan? kadang-kadang, dan seringkali ketika melawan Australia itu tadi bagaimana kita berusaha mencari Ole Romanai di channel-channel, Iya. mencari Rafa Struijk di channel-channel, Iya. tapi bola itu sering terbaca karena kita lihat seringkali bola-bola lambung terobosan dilancarkan, bola-bola langsung terobosan dilancarkan demi membypass lini belakang Australia. Ketika itu mereka mencari through ball tapi nggak dapat. Nah ini yang harus lebih tenang mungkin ya dalam menghadapi Bahrain, tapi juga harus hati-hati karena mereka punya pressing yang sangat tinggi. Bahkan Jepang pun mencetak gol itu berkat individual para pemain mereka ya, dari Kubo, Kamada, Ito, bola terobosannya Strateginya luar biasa berbeda-beda sekali. ya kemarin Jepang itu untuk mencoba Iya, Jepang kayaknya memang babak pertama mereka tidak terlalu ngotot ya, karena Iya. mereka juga mungkin melihat situasi di grup dan lain-lain, tapi mereka juga mungkin ada anggapan bahwa mereka sedikit underestimate Bahrain ya, tapi ternyata Bahrain kuat juga nih, jadi mereka harus meningkatkan kekuatan mereka lebih di babak kedua. Sehingga akhirnya yang Jepang mencetak gol karena individual brilliance mereka dalam off the ball, dalam visi mengoper, dan dalam finishing. Nah ini yang kurang di kita. Kita harapkan masih bisa juga terjadi ke timnas kita, karena memang ya kalau kita bandingkan teknik, skill, visi dengan para pemain Jepang, siapa sih yang sepadan gitu di Asia? Jepang sama Spanyol, Jerman dan Spanyol aja di Piala Dunia bisa kalah loh sama mereka. Jadi ini yang harus kita tekankan, bahwa Bahrain itu memberikan perlawanan luar biasa kepada Jepang, dan jangan harap mereka langsung bisa kita kalahkan otomatis di GBK. Oke, kalau membandingkan, karena poin kita kan sama ya dengan Bahrain, terus kita sama-sama kalah. Kita kalah 1-5 dengan Australia, mereka kalah 0-2 dengan Jepang. Sama-sama kalah, tapi kualitas bermainnya menurut Anda siapa yang sebenarnya lebih unggul? Iya, karena kalau Talajis kan udah lama ya di tim ini ya, at least lebih lama dari Coach Patrick. Dan Patrick ini kan memang hebatnya Coach Patrick adalah dia menerima pekerjaan ini. Itu aja udah hebat karena itu dia berani menerima pekerjaan yang sangat-sangat beresiko, sangat sulit. Dia tahu waktu berkumpulnya dengan para pemain sebentar sekali. Dia tahu laga pertama dia adalah di Sydney, which is mungkin 15.000, 16.000 kilometer dari para pemain kita yang kabarnya harus terbang 23 jam untuk menuju ke Sydney dari Belgia, dari Belanda. Dia tahu susah, dia tahu laga pertama pasti akan sulit, tapi dia mencoba tetap mengimplementasikan his ideas of football, yang itu kita harus appreciate juga, bahwa dia datang dengan harapan timnas bermain lebih menyerang, which is dia lakukan itu, tapi memang hasil berkata lain. Tapi Patrick juga bilang kemarin, lagi-lagi ketika saya tanya apa sih key takeaways kamu dari laga pertama sama Australia dan apa yang bisa dibenahi lawan Bahrain, ya dia bilang memang hal positif itu adalah dalam 10 sampai 15 menit awal ini pertama, dan jadi yang dibangga-banggakan memang hanya ball possession dan dua kali percobaan serangan itu. 2 kali percobaan ke gawang itu yang dia bilang langsung. Nah, tapi bagi dia adalah keep that mindset, keep that positive mindset. Tim harus tetap positif. Nah, di timnas sekarang juga ada 2 pelatih mental, itu yang tadi saya sebut ya, pelatih development tadi kalau kata Coach Patrick bahasanya. Itu adalah dari salah satunya Reggie Blinker, dan ini adalah sesi timnas Bahrain ya, open training ya, H-1. Timnas kita ini bentar lagi jam 20 Patrick akan menghadap ke media juga soal untuk H-1 pre-match conference. Kemarin emang dia berbicara kepada media tapi hanya 4 menit, dan sekarang sesinya akan lebih lama. Jadi dan dia jawabannya nggak terlalu panjang ya, jadi dia straight to the point. Ini yang saya suka, nggak terlalu bertele-tele dalam menjawab, sehingga kita bisa memberikan banyak Q&A kepada dia. Dan nanti kita akan lihat siapa aja yang hal-hal apa aja yang akan ditanyakan kepada media. Bung Firzi, ini pertanyaan terakhir, waktunya sangat singkat sekali karena tadi belum dijawab. Menurut prediksi Anda dengan menganalisa evaluasi permainan kemarin, 5 pemain yang mungkin punya raport merah atau sepertinya kira-kira siapa yang harus keluar dan siapa yang harus dimasuk? Ini dari line up apa dari line up? Oh, dari line up kemarin ya. Mungkin sih ya kalau kita lihat ya, tanpa terlalu fokus ke individu. Nathan ya boleh mungkin Nathan mungkin bisa karena itu. Bung Andre tadi bilang Camat ya. Kenapa Camat dimainkan gitu? Oke, sama dengan Bung Andre berarti. Sama dengan Bung Andre. Martin, mungkin Emil, kalau emang mentality dia kuat, dia layak dapat kesempatan. Tapi kita harus waspada bahwa dia di Palermo pun lagi nggak bagus banget ya. Bersama Como pun dari 8 pertandingan dia kebobolan 18. He's not on the best form of his life.
Miss pasti keluar. Saya ingin lihat Rizky ada main di sana, Rido main di sana. Dari starting ya? Iya, dari starting. Yang pasti Justin akan masuk di left center back, artinya Dean James itu mungkin keluar digantikan Calvin Verdong di kiri. Ragnar pasti akan main, bisa jadi menggantikan tempatnya Lino, sehingga depannya Ragnar, Rafa, Ole itu udah ideal sekali. Lini tengah yang penting Ivar Jenner mungkin saya ingin lihat main, atau Joey, karena Joey kemarin juga menunjukkan dia nggak main kan, dia kan belum melakukan debutnya, tapi musim ini dia reguler sebenarnya di klub, dan dia adalah tipikal number 6, tipikal destroyer yang timnas perlukan sebenarnya. Jadi menit bermainnya sebenarnya harusnya bisa lebih banyak daripada Nathan. Ya, Oke, baik, kita akan sama saksikan bagaimana jalannya pertandingan besok. Mudah-mudahan tidak sepatah hati kemarin hasilnya. Terima kasih Bung Firzi untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa, demikianlah NTV Prime untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.